وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis nomor 1051. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أشد الناس عذابا, orang yang paling dahsyat siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Man, orang yang yurin nasa, menampakkan kepada para manusia, anna fihi khairan, bahwasanya pada dirinya ada kebaikan, bahwasanya dia orang baik, wala khaira fihi, padahal tidak ada kebaikan padanya. Hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam kitab Al-Arba'in. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Tapi isinya memang kita dilarang untuk riya, menampakkan kepada orang kita baik padahal sebenarnya nggak baik, ya. Menampakkan kebaikan kita padahal sebenarnya orang jelek. Ini riya termasuk dalam bab ini. Ini ditulis oleh seorang ulama sufi, Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, maka ini isinya hadis-hadis yang dia tulis untuk murid-muridnya yang belajar tasawuf. Salah satunya ini, jangan menampakkan kebaikan padahal kamu bukan orang baik. Kalau orang baik ya menampakkan kebaikan, baik ada orang maupun tidak ada orang, baik terus. Tapi yang dimaksud di sini pas nggak ada orang muncul buruknya. Pas ada orang baru dia pura-pura baik, itu yang dilarang. 1052 asyaddun nasi adzaban, orang yang paling dahsyat siksanya indallah, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina, orang-orang yang yudahuna, menyerupai bi khalqillah, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah larangan menggambar makhluk bernyawa. Jadi kalau makhluk tidak bernyawa nggak apa-apa menurut mayoritas para ulama, bahkan ijma', kecuali pendapat syadz, pendapat Mujahid, dia mengatakan menggambar makhluk apapun tidak boleh, bernyawa maupun tidak bernyawa. Ini pendapat tidak benar, ya. Ibnu Abbas mengatakan boleh, yang tidak bernyawa silahkan. Karena dalam hadis disebutkan yang menggambar makhluk itu nanti akan disuruh kasih nyawa. Nah, berarti ini khusus makhluk yang bernyawa. Kemudian di sini dikatakan yudahun, menyerupai. Sehingga kalau dia menggambar makhluk yang tidak ada dalam wujud, dalam alam, nggak apa-apa. Misalnya menggambar manusia bersayap. Ada nggak manusia bersayap, Pak? Nggak ada. Nah, berarti boleh. Okay? Kuda bersayap, boleh, karena nggak ada kuda bersayap. Maka itu tidak termasuk yudahun, ya. Ini penjelasan dari Al-Munawi. Dan itu penjelasan itu dikuatkan dengan sikap Nabi terhadap patung kuda bersayap yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga diperkecualikan dari larangan ini adalah boneka-boneka untuk anak-anak kecil, nggak apa-apa. Anak kecil punya boneka bentuk onta. Nah, ini makhluk bernyawa. Ini haram kalau untuk orang dewasa. Maka untuk anak-anak kecil nggak apa-apa. Ada orang beli guling bentuknya lele. Haram kalau itu untuk dia dewasa. Tapi kalau untuk anaknya nggak apa-apa. Bekas anak nggak boleh. Kalau anak boleh. Kemudian dari kata-kata yudahun juga diambil kesimpulan bahwasanya foto itu tidak termasuk yang terlarang. Karena foto itu tidak menyerupai makhluk Allah. Justru itu asli makhluk Allah dimasukkan dalam kamera, jadi tidak hilang gambarnya. Kalau kita berada di depan cermin, kita pergi kan hilang itu gambarnya di cermin. Nah, dengan suatu ilmu bisa dibikin gambar itu tidak pergi dengan perginya kita. Nah, maka ini tidak termasuk yang terlarang.
1053 asyaddun nasi adzaban, paling dahsyatnya manusia akan siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, alimun lam yanfa'hu ilmuh, seorang yang berilmu tetapi tidak berguna untuknya ilmu dia. Hadis ini dhaif, tetapi isinya benar bahwasanya orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu nanti pertama kali yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang alim, punya ilmu agama, dia bisa hafal Quran, tapi hafal Qurannya cuma karena riya, pengen dipuji sebagai orang yang hafid. Nah, itu nanti pertama kali nanti disiksa di neraka, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dulu pernah kita tampilkan. Ada satu ungkapan bagus, ini sering diungkapkan di dalam di dalam nazam-nazam, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini dalam kitab Zubat, matan Zubatnya mazhab Syafi'i itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Sebagaimana hadis yang tadi riwayat Imam Muslim, 3 orang pertama kali dinyalakan neraka untuk mereka, salah satunya ini orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Nah, nanti dilihat dalam kitab matan Zubat ya, mazhab Syafi'i. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa pemahaman sebaliknya, orang yang paling mulia atau paling besar pahalanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi ilmunya bermanfaat, mengamalkan ilmunya. Dan ini sesuai kalam Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Dia amalkan ilmunya. 1054 asyaddun nasi bala'an, orang yang paling dahsyat balaknya, ujiannya adalah al-anbiya, para nabi-nabi, thummal amsal, kemudian orang yang terbagus, fal amsal, lalu terbagus. Yubtalar rajul, seseorang diberi ujian oleh Allah ala hasabi dinihi, sesuai kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban, kalau dia itu dalam agamanya kokoh seperti Sayyidina Umar, maka istadda bala'uhu, dahsyat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tapi kalau ada di dalam agamanya itu kelembean, ya lunak, ibtuliya ala qadri dini, dia akan diuji sesuai kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, tidak henti-hentinya bala itu mengenai seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi alal ardi, sehingga dia meninggalkan hamba itu berjalan di atas muka bumi. Yamshi alal ardi, ala napa ani? Ala napa an? Kalau di sini kok an? Ala, okay? Salah berarti. Okay? Yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah, sementara tidak ada dosa atas dia. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling dahsyat ujian dari Allah, orang yang paling mulia, yaitu para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika demam itu dipegang oleh sahabat, ya Rasulullah, panasnya kok dahsyat. Maka beliau mengatakan, iya, karena sakit saya ini 2 kali lipat daripada sakit biasa yang kalian alami, tapi pahalanya juga 2 kali lipat. Nah, sekarang apa rahasianya? Orang-orang baik kok musibahnya lebih besar? Karena Allah pengen orang baik ini derajatnya tinggi. Nah, supaya derajatnya tinggi gimana? Kasih musibah. Lah, apakah musibah itu meninggikan derajat? Kalau sabar meninggikan derajat. Kalau tidak sabar gimana? Kalau tidak sabar, maka musibah itu sendiri yatrukuhu yamshi alal ardi wa ma'alihi khati'ah, itu menyebabkan dosa-dosanya gugur. Meskipun ini khilafiyah ya, sebagian ulama mengatakan musibah atau sakit itu tidak sendirinya menggugurkan dosa. Kalau sabar menggugurkan dosa, kalau tidak, tidak. Itu pendapat sebagian. Tapi menurut dalil-dalil yang banyak kita temukan bahwa musibah atau sakit termasuk ya, itu semuanya menggugurkan dosa. Sabar atau tidak itu bukan urusan. Adapun sabar itu masalah lain, itu fadilah khusus. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, pahalanya orang sabar dikasih tanpa hitungan. Nah, kalau sabar udah nggak ada nilainya. Tapi kalau sakit saja itu sudah gugur dosanya. Karena itu menurut saya termasuk tanda husnul khotimah kalau sebelum kita wafat kita diuji apa? Sakit.
Nabi Muhammad SAW sebelum wafat sakit dulu. Sakit untuk apa? Dosa-dosanya hapus. Kalau dosa-dosanya sudah hapus, baru mati sehingga kondisinya bersih dari dosa. Sehingga mati karena COVID itu nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Pokoknya terserah Allah. Sering saya sampaikan, paling bagusnya kita itu tidak punya pilihan. Kamu pilih sehat atau sakit? Saya pilih apa yang dipilih Allah. Selesai. Kita pilih sehat, ternyata malah ahli maksiat, tambah remuk kabeh. Ternyata kalau dikasih sakit malah lebih mendekat sama Allah. Itu nggak usah milih aja. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, husnudzon, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa, meninggikan derajat. 1055. Asyaddun nasi balaan, orang yang paling dahsyat balaknya di dunia adalah nabiyun, seorang nabi, au safiyun, atau orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani, tapi isinya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Demikian juga hadis setelahnya 1056. Asyaddun nasi balaan, orang yang paling dahsyat balaknya al-anbiya, para nabi, tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal, lalu orang yang terbagus, lalu yang terbagus. Hadis riwayat Tabarani sahih. Siapa yang dimaksud orang saleh? Definisi yang ditulis oleh Imam Munawi, orang soleh adalah orang yang menegakkan atau menunaikan kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk. Maka para ulama-ulama yang melakukan nahi mungkar, itu termasuk orang-orang soleh. Memang kewajiban ulama ya kewajiban seluruh manusia nahi mungkar, apalagi ulama yang paham ilmu. Maka Habib Rizik yang melakukan nahi mungkar sampai akhirnya masuk penjara, yaitu sesuai hadis ini. Gara-gara dia orang soleh melakukan kewajiban, akhirnya apa? Balaknya didahsyatkan, masuk penjara, diusir ke Saudi, mau dibunuh tapi nggak berhasil, kemudian anaknya katanya ditendang dan sebagainya, semacam-macam lah. Itu balak gara-gara dia soleh. Kalau dia tidak mau balak-balak yang gini, ya jangan jadi orang soleh. Bukan berarti nggak usah jadi orang soleh, bukan berarti begitu, tapi maksudnya sudah otomatis orang soleh ujiannya banyak. Kenapa? Tadi sudah saya jawab. Allah pengen orang soleh itu derajatnya tinggi. Nah, supaya derajatnya tinggi kasih musibah, derajatnya naik. 1057. Asyaddun nasi balaan, orang yang paling dahsyat ujiannya al-anbiya, para nabi, tsumma shalihun, kemudian orang-orang soleh. Laqad kana ahaduhum, sungguh-sungguh salah satu mereka, yubtala bil faqri, diuji dengan fakir, hatta ma yajida, sampai tidak mendapatkan illal abaah, kecuali selendang, satu kain, yajubuha, yang dia itu melubangi kain tersebut, fayalbasuha, lalu dia memakainya. Artinya pakai pakaian sederhana, pakaian yang tidak berbentuk seperti apa pakaian kita ini, hanya kain biasa, supaya bisa dipakai, lubangi tengahnya, masukkan bleng atau senopo nih katanya, atau senopo mantol murahan mangewunan nih kali, lebok kayak nih, file basuh dia pakai, karena nggak ada yang lain. Wayubtala bil qamli atau bil kummal, diuji dengan kutu, hatta yaqtulah, sampai kutu itu membunuhnya, terlalu banyak kutu di tubuhnya sampai mati gara-garanya. Wala ahaduhum, dan sungguh salah satu dari mereka, kana asyadda farahan, sungguh lebih dahsyat senangnya, bil bala, menerima bala, min ahadikum, daripada senangnya salah satu kalian, bil ata, terhadap pemberian. Jadi mereka orang-orang yang mulia ini kalau dikasih ujian itu malah senang, alhamdulillah. Justru kalau dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun kok nggak ada ujian tuh susah. Wah, kok ora diuji ya, berarti nilai saya ini di hadapan Allah ini rendah, ini berarti saya. Tapi kalau diuji terus, nah dia paham, oh berarti nilai saya tinggi di hadapan Allah, makanya dikasih ujian. Nah, makanya saya lihat Habib Rizik itu kok seperti orang nggak ada masalah gitu. Ketemu anaknya, ketemu istrinya, habis pengadilan, ya, nah itu juga fresh aja, biasa gitu, nggak ketok mewek dan sebagainya. Ya, karena paham hakikat gini, gitu. Dapat ujian paham dia, memang orang setingkat dia ya harus kayak begitu. Gitu. Itu mirip seperti pohon. Gitu. Pohon itu semakin tinggi pasti anginnya semakin kenceng, nih. Tapi kalau pohonnya pendek ya angin yang dihadapi ya dikit-dikit, nih. Nah, karena itu semakin kita tinggi di hadapan Allah, nanti akan semakin banyak ujian. Kita harus sabar, kita sadar bahwa itu memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan atau maslahat kita.
1058. Asyaddun nasi hasratan, orang yang paling dahsyat menyesalnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, rajulun, seorang laki-laki, amkanahu talabul ilm, yang mampu untuk mencari ilmu, maksudnya mencari ilmu agama, fid dunya, di dunia, falam yatlubhu, lalu dia tidak mau mencarinya, nah, nanti di akhirat menyesal. Wa rajulun 'allama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu, fantafa'a bihi man sami'a, lalu mengambil manfaat dengan ilmunya tadi orang-orang yang mendengar ceramahnya, minhu, dari ilmu dari orang tersebut, dunahu, tanpa dia, maksudnya dia sendiri tidak mengambil manfaat, artinya tidak mengamalkan ilmunya. Tapi hadis ini derajatnya palsu, belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Kenapa ilmu itu adalah perkara yang paling penting, sehingga kalau orang tidak mencarinya nanti di akhirat menyesal. Karena manusia ini, tubuhnya ini atau zatnya ini terbagi dua, ada jasmani, ada rohani. Masing-masing perlu maslahat, perlu untuk dikasih makanan. Nah, jasmaninya ya makanan-makanan yang kita makan itu, air, nasi dan sebagainya. Nah, kalau rohaninya, makanannya adalah ilmu. Tanpa ilmu maka rohaninya akan mati atau akan hampa, tapi dengan ilmu maka bisa menjadi hidup. Karena itulah wahyu disebut sebagai roh, itu karena wahyu menyebabkan hidupnya hati, dan wahyu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selama kita masih bisa mencari ilmu, cari terus. Jangan mengatakan saya sudah ustadz, saya sudah terkenal, nggak lagi belajar. Nggak ada. Semua orang yang berilmu, kalau dia cari orang yang lebih berilmu, pasti akan nemu. Tidak mungkin ada orang nomor satu paling ilmu terus tidak ada lagi yang lebih berilmu, nggak mungkin ada kayak begitu. Nabi Musa saja merasa saya paling berilmu, ternyata masih ketemu Nabi Khadir yang ilmunya Nabi Khadir tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kalau paling pintar itu paling pintar dalam bab tertentu. Kalau semua bab nggak mungkin, nggak bisa kayak begitu. Karena itu marilah kita ngaji terus sampai mati kita. Ya, saya mengajar malam ini, tapi di waktu yang lain, di tempat yang lain saya belajar juga, wajib begitu. Dan kalau seorang pengajar itu tidak mau belajar, itu tidak akan bisa memberikan yang bagus atau yang banyak kepada pendengarnya. Paling yang disampaikan itu saja, nggak nambah-nambah. Kenapa? Dia nggak belajar. Faqidu syai' lam yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa ngasih. Nah, orang ngajar itu kan ngasih. Orang ngasih itu harus ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Kalau nggak ada yang baru ya bosan orang yang mendengarkan. Sejak dulu tafsir An-Nas terus Al-Falaq terus doa tidur, doa makan, wong wis doa hafal kabeh. Nah, sehingga orang yang tidak pernah belajar itu tidak pantas untuk apa? Mengajar. Dengan kata lain, orang yang mau mengajar dia wajib mau belajar. 1059. Asyaddun nasi, orang yang paling keras alaikum terhadap kalian umat Islam, Ar-Rum, orang-orang Romawi, orang-orang barat. Innama, sesungguhnya tiada lain, halakatuhum, kehancuran mereka, ma'as-sa'ah, bersama hari kiamat nanti. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, memang orang-orang Romawi itu nanti masih eksis sampai menjelang hari kiamat, ya. Pada hadis-hadis Malhamah nanti antum cari di situ bahwasanya orang-orang Romawi itu punya beberapa bendera yang akan menyerang umat Islam. Nah, maka makna hadis ini secara umum sahih. 1060. Asyaddu ummati, orang yang paling dahsyat di antara umatku, li hubban, cintanya kepadaku. Qaumun, adalah suatu kaum, yakununa ba'di, yang mereka ada setelah kematianku. Yawaddu ahaduhum, sangat ingin salah satu dari mereka, annahu faqada ahlahu wa malahu, bahwa dia kehilangan keluarganya dan hartanya, ya, anaknya mati semua, istri mati semua, hartanya ludes semua. Wa annahu ra'ani, bahwasanya dia melihat aku. Hadis ini hasan. Maksudnya gini, orang yang paling cinta kepada Nabi adalah orang yang rela kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri, yang penting matanya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, minimal kita tampakkan dengan kita pengen melihat Nabi dalam mimpi. Doa sama Allah, ya Allah saya pengen mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa doa gitu. Tapi dikasih atau tidak dikasih oleh Allah terserah Allah. Tidak harus berdoa kemudian Allah kasih juga.
Dan sebenarnya tidak begitu penting bermimpi dengan Nabi atau tidak. Maksudnya bukan berarti orang yang mimpi Nabi itu berarti lebih utama daripada yang tidak mimpi. Enggak begitu. Okay? Ada aja orang yang utama, fadilahnya banyak, orang soleh, tapi enggak pernah mimpi ketemu Nabi. Bisa aja. Al-ibrah itu bil amal. Yang penting amalannya bagaimana. Okay? Mimpi ketemu Nabi tapi diselentik, ngira kacek. Okay? Mimpi ketemu Nabi dilus-lus, dipuji, kamu orang bagus, nah itu baru cong nih. Okay? Diselentik kowe wong elek tenan umatku ora ndablek kowe. Malah elek ngoten niku. 1061 Asyaddul harbi, paling dahsyatnya perang itu adalah an-nisa, para wanita. Maksudnya paling susah dihadapi oleh para suami adalah apa? Para istri. Karena istri itu, wanita itu pinter ngomong. Kalau kita munculkan satu kalimat, dia bisa tampilkan 100 kalimat, kalah. Wa ab'adul liqa, dan paling jauhnya perjumpaan adalah al-maut, kematian. Maksudnya kematian yang pasti datang itu dianggap jauh oleh manusia. Sering orang itu lupa dari mati, dianggap jauh padahal pasti datang. Sehingga orang bikin bisnis sana, bikin bisnis sini, padahal usianya sudah 80 tahun, 70 tahun. Oh, cik mikir sing aduh-aduh, seolah-olah dia matinya nanti usia 100. Padahal udah kelewatan batas usianya, mestinya 60 udah mati. Wa asyaddu, dan lebih dahsyat minhuma, dari keduanya, al-hajah ilan nas, butuh kepada manusia. Hadis ini dhaif. Jadi yang paling menyusahkan manusia itu kalau merasa butuh pada orang lain, ini paling menyusahkan. Karena itu kita diajari Nabi doa bagaimana supaya kita tidak butuh kepada manusia. Doanya terkenal, hadis yang doa yang untuk melunasi utang itu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, melihat ada orang lagi susah, murung, ternyata dia punya utang, maka diajari, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika mithlu jabali sabirin dainan addahu Allahu anka. Maukah saya ajari beberapa kalimat, kalau kamu punya utang seperti gunung Sobir, jadi utangnya 1 miliar, 1 triliun, maka Allah pasti akan lunasi untuk kamu. Ucapkan, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupi saya dengan halalmu, an haramika, dari yang haram, wa aghnini bifadlika, dan cukupi saya dengan karuniamu, amman siwak, dari siapapun selain engkau ya Allah. Jadi minta dicukupi oleh Allah sehingga tidak butuh kepada orang lain. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. 1062 asyaddukum, orang yang paling kuat di antara kalian, man ghalaba nafsahu, orang yang bisa menguasai atau mengalahkan nafsunya, indal ghadab, ketika sedang marah. Wa ahlamukum, dan orang yang paling halim, paling aris itu enggak cepat menghukum, tidak cepat marah, tidak cepat menghukum, adalah man afa, orang yang mau memaafkan, ba'dal qudrah, setelah dia mampu. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, kita marah, tapi ketika sudah mampu memaafkan, nah ini aris. Misalnya diserempet orang, yang nyerempet atau yang nabrak langsung lari, nah, kita kejar, kita masih bisa bangun, tapi setelah ketemu, terus dia minta maaf, ya sudah saya maafkan, besok jangan gitu lagi. Kalau nyerempet, berhenti, jangan langsung lari begitu, tanggung jawab. Ini yang diserempet jatuh, dia luka-luka, menghabiskan dana untuk menyembuhkan lukanya, kamu tidak tanggung jawab, dinasihati begitu, tetapi maafkan, itu namanya halim. Adapun kalimat pertama ini sudah cukup bagi kita. Hadis muttafaqun alaih yang terkenal itu, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat yang bisa membanting orang lain. Yang kuat adalah yang menguasai nafsunya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya menguasai nafsunya? Jadi gini, marah itu kan sumbernya di hati. Nah, ketika marah itu masih kita pendam di hati, tidak disalurkan ke mulut, tidak disalurkan ke mata, tidak disalurkan ke tangan, kaki dan sebagainya, itu berarti menguasai nafsunya. Dibikin marah orang tapi kemudian diam, tidak membalas, itu berarti menguasai nafsunya. Sayyidina Umar pernah, dia melihat orang mabuk, dia sebagai khalifah ambil cambuk, mau dicambuk dia. Begitu si pemabuk ini melihat Sayyidina Umar bawa pentung,
maka dia mencaci maki Sayyidina Umar gitu. Wong elek dan sebagainya gitu. Nah, maka Sayyidina Umar dicaci maki begitu langsung pergi dia. Ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa enggak ada jadi cambuk?" Dia tadi mau saya cambuk karena dia melanggar aturan Allah. Tapi malah mencaci maki saya, membuat saya marah. Saya khawatir saya nyambuk gara-gara saya marah. Berarti saya nuruti marah. Saya nggak mau nuruti marah. Nah, ini menguasai nafsunya kayak begini. Sebenarnya dia mampu mukul, Pak. Dia khalifah, nggak ada yang bisa melawan. Apalagi yang dipukul ini berhak dipukul, dia mabuk. Tapi gara-gara dia mencaci maki malah ditinggalkan. Masya Allah. Coba kalau kita yang menjadi khalifah, nyambuknya ditambah gitu. Mestinya 40 jadi 50 nih. Kenapa? Kau yang ngece aku tak tambah. Itu kalau kita, Masya Allah. Sayyidina Umar, beliau termasuk orang yang kuat, yang mampu menguasai nafsunya. 1063, asrafu ummati, orang-orang mulia di antara umatku adalah hamalatul Quran, para pemikul Quran, wa ashabul lail, dan sahabat-sahabat malam. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Yang dimaksud hamalatul Quran, pemikul Quran, itu orang yang hafal Quran dan mengamalkan. Kalau hafal saja tidak mengamalkan bukan hamalah. Kemudian yang dimaksud ashabul lail, sahabat-sahabat malam, itu adalah orang-orang yang mengisi malamnya dengan ibadah, sehingga tidak diisi dengan tidur. Bukan berarti tidak boleh tidur, tapi istiqomah, bangun malam, ya, seperti tetangga saya di Mantung itu setiap 2:30 itu saya dengar adzannya. Nah, itu termasuk ashabul lail itu, karena dia rutin setiap 2:30 bangun. 2:30 bangun tuh belum semua orang bisa itu, Pak. Bangun 2:30 selalu. Kalaupun dia tidak bangun pasti karena ada uzur. Nah, kemarin itu kan hujan lebat itu, dingin sekali. Jam 2:30 ternyata suara adzannya saya dengar juga. Wah, ini Masya Allah. Orang-orang pilih selimut, kedinginan, dia adzan juga, ya. Subhanallah. Ini 1001 orang kayak gini, Pak. Padahal jarak dari rumah dia ke masjid yang dia adzan tuh cukup jauh. Itu kampung sebelah. Karena kampung yang dia tinggal itu masjidnya masih ditutup jam segitu. Adapun kampung sebelah masjidnya 24 jam tidak dikancing, sehingga dia bisa adzan jam 2:30. 1064, asyribu, ya. Asyribu, tuangilah a'yunakum, mata-mata kalian, minal ma, dari air, indal wudu, ketika berwudu. Wala tangfudu, janganlah kalian itu mengibaskan aidiakum, tangan-tangan kalian, yaitu dari air wudu. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu marawihus syaitan, adalah kipas-kipasnya setan. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Karena itu kata Imam Nawawi, mengibaskan air setelah wudu nggak apa-apa, ya. Atau ini, nggak apa-apa. Itu tidak termasuk kipas-kipasannya setan, enggak. Kenapa? Hadisnya dhaif, bahkan palsu. Jadi hukumnya apa? Kata Imam Nawawi, mubah. Tarkuhu wa fi'luhu sawa. Dilakukan atau tidak dilakukan sama. Itu fatwa Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi dalam kitab yang lain, kitab Minhaj, beliau berpendapat bahwa lebih utama untuk tidak dikibaskan. Karena ini bekas-bekas ibadah. Wudu kan ibadah. Bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya orang puasa, gara-gara puasa muncul bau tidak enak dari mulutnya. Ini bekas ibadah, dimuliakan oleh Allah. Baunya jadi bau lebih wangi dari misik. Nah, sama juga ini air wudu bekas ibadah, ini dimuliakan oleh Allah, jangan dikibaskan. Tapi ringkasnya, kalau saya pribadi cenderung pendapat beliau yang dalam kitab Majmu', yaitu bahwa tidak ada masalah mengibaskan. Kenapa? Pertama, karena hadis ini tidak sahih. Kedua, karena Nabi melakukan. Nabi itu juga kadang-kadang ngibaskan begitu, ya. Kana lahu minasyatun, kana lahu min syafatun, atau yatanasyafu. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi memiliki khirqah, satu carik kain, yatanasyafu biha ba'dal wudu, yang beliau itu berhanduk dengannya setelah wudu. Nah, maka berhanduk boleh, ngibaskan apalagi. Karena kalau berhanduk itu malah kering total. Kalau kita kibaskan itu masih basah-basah. Dan dalam hadis sahihain masih ingat, Maimunah istri Nabi bawakan anduk untuk Nabi. Ternyata anduknya nggak dipakai Nabi, tapi Nabi malah ngibaskan dengan tangannya. Nah, maka ngibaskan itu tidak ada masalah.
Memang ini masalah khilafiyah ya, tapi inilah pendapat yang kita mungkin lebih cenderung kepadanya dengan sebab dua alasan tadi ya. 1065. Asyraful majalis, paling mulianya majelis adalah mastuqbila bihi, yang dihadapkan dengannya al-qiblah, ke arah kiblat. Hadis ini dhaif. Maksudnya gimana? Ya maksudnya seperti yang antum lakukan ini. Sekarang ini antum bermajelis ke arah kiblat. Maka ini asyraful majalis kayak begini. Karena itu sebagian pesantren itu kalau mengadakan pengajian seperti ini tidak mau gurunya ditaruh di barat, nggak mau Pak. Berarti kan yang mulia panjenengan, gurunya orang mulia, malah membelangi kiblat. Misalnya di Temboro itu, nah itu yang saya lihat gurunya mestinya selalu di timur sana. Kiainya berada apa? Di timur. Bukan di Temboro ya, di tempat yang lain. Kalau di Temboro sama, yaitu kiainya di barat. Nah, di tempat lain itu gurunya berada di timur, sehingga majelisnya menghadap ke arah timur, gurunya yang menghadap ke arah barat. Tapi ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Hanya saja berdasarkan pengalaman para ulama, bahwasanya kalau kita duduk menghadap ke arah kiblat, ini hasilnya lebih berkah. Ada dua orang ulama, satunya setiap belajar menghadap kiblat, satunya tidak peduli arah. Nah ternyata yang satu ini, yang belajar ke arah kiblat ini hasilnya lebih mantap. Tapi saya boleh berkomentar ya. Bisa saja kemantapannya bukan karena arah kiblat tadi, bisa saja karena lebih sungguh-sungguh. Wallahu alam. Ala kulli hal, ini kita belum temukan dalil yang sahih. Monggo Pak. Biasanya orang yang mau nikah itu diadakan menghadap perempuan laki-lakinya. Supaya apa nih Pak? Supaya apa nih Pak? Supaya lebih mulia, ya itu termasuk ini Pak. Ini saya temukan 3 hadis semuanya dhaif. Asyraful majalis mastuqbil bihil qiblah, akramul majalis mastuqbil bihil qiblah, likulli syai'in syarafa wa inna syarafal majalis mastuqbil bihil qiblah. Semuanya dhaif. Tapi kalau mau melakukan silahkan, nggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ada pengalaman ulama begini, udahlah saya ikut-ikutan menghadap ke arah kiblat. Dan para ulama katakan perkara-perkara yang mulia itu lebih bagusnya memang menghadap kiblat. Contoh berdoa, membaca Quran, termasuk tadi mungkin nikah tadi. Tapi nikah kalau dipajang itu nggak benar nih Pak. Laki perempuan dipajang sehingga semua hadirin bisa melihat, itu nggak benar. Mestinya yang laki-laki dipajang di laki-laki, yang perempuan dipajang di perempuan. Jangan sampai hadirin batin, wah istri ini ayu tenan ya, mudah-mudahan tang mati tak ganteni. Nah itu kan malah jadi parah kayak begitu. Ini gara-gara apa? Gara-gara majelisnya nggak benar. Maka saya nggak ada masalah, menurut saya suami istri dihadapkan kiblat, tapi jangan dipajang untuk semua orang. Dipajang untuk keluarga yang mahram semuanya saja, nggak ada masalah. Yang nggak mahram ya tetap jangan. Karena kalau tidak mahram ya ajnabi, tidak tetap haram. Saya dengan istrinya adik saya tetap ajnabi, tetap haram. Nggak bisa saling menikmati, nggak boleh. Karena apa? Karena itu masih ajnabi. Tetap harus menjaga sebagaimana menjaga kepada wanita lain. Tidak boleh jabatan, tidak boleh salaman, tidak boleh memandang dengan syahwat maksudnya. Kalau ngomong biasa nggak apa-apa, masuk ngomong gini kan juga susah, tapi ngomong biasa ya nggak ada masalah. Kita lanjutkan. 1066. Asyraful iman paling mulia ayya'manahun nas, bahwasanya manusia itu merasa aman terhadap dia, maksudnya dari gangguan dia tidak mengganggu. Nah, itu berarti imanmu mulia. Wa asyraful Islam paling mulia ayyaslaman nasu, para manusia selamat mil lisanika wa yadika, dari lidahmu dan dari tanganmu, maksudnya dari ucapan dan dari perbuatan. Wa asyraful hijrah paling mulia antah jurus sayyat, menghijroi dosa-dosa, maksiat. Wa asyraful jihad paling mulia antuqtala, kamu terbunuh jadi mati syahid. Wa tuqara, dan disembelih farasuka, kuda kamu, jadi habis-habisan betul. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi hadis-hadis yang semakna sudah cukup sehingga tidak perlu kita komentari. 1067. Asy'aru kalimatin, paling jujurnya kalimat, maksudnya kalimat syair.
takallamat bihal Arab, yang diucapkan oleh orang Arab adalah kalimatul Labid, kalimatnya Pak Labid. Ini nama lengkapnya adalah Labid ibnu Rabi'ah. Jadi bukan Labid bin Aqsam, orang Yahudi yang menyihir Nabi itu ya, tapi Labid bin Rabi'ah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maksudnya gimana? Maksudnya semuanya akan fana. Jadi batil itu maksudnya apa? Fana. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur, maksudnya akan fana, selain wajah Allah, maksudnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus menunjukkan Allah punya wajah. Tapi wajahnya gimana tidak boleh ditanya, dan tidak mungkin seperti makhluk. Kalau wajah makhluk kan di depan gini, kalau ditutupi nggih ketutupan, kalau mengo nggih ora ketok, itu wajahnya makhluk. Wajahnya Allah nggak kayak begitu, pokoknya tidak seperti makhluk. Lah piye nggak ngerti yang belum pernah lihat kok. Nah, ini ada ceritanya. Labid ini pernah bersyair di hadapan Nabi SAW. Ala kullu ma siwallahi batilu. Maka oleh Nabi dijawab, sadaqta, kamu jujur, karena kamu sesuai kalam Allah dalam Al-Quran. Kullu syai'in halik ila wajah. Dia melanjutkan, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Semua kenikmatan pasti akan hilang. Nah, ketika ngomong gitu dijawab, kadzabta, kamu bohong, enggak benar itu ya. Fa na'imul akhirah la yazul. Nikmat akhirat kan enggak hilang. Nah, tapi mungkin yang dimaksud oleh Labid ini adalah nikmat dunia ya. Setiap nikmat dunia pasti akan lenyap, yaitu betul. Orang muda pasti akan tua, makanan lezat dibiarkan basi yang enggak enak, dan sebagainya. Itu sababul wurudnya dari hadis ini ya. 1068 asfi'il adzan. Asfi' napa isfa'? Isfa' ya. Isfa'il adzan, genapkanlah adzan, wa autiril iqamah. Ya, asfa' mungkin sama aja ya, karena seringkali fa'ala dengan af'ala sama. Asfi'il adzan, genapkanlah adzan, atau isfa'il adzan, wa autiril iqamah, dan ganjilkanlah qamat. Maksudnya hadis ini sahih, maksudnya kalimat-kalimat adzan itu dua-dua. Adapun kalimat-kalimat iqamah itu satu-satu. Oh, bagaimana satu? Qamat itu kan Allahu Akbar, kan dua itu takbirnya. Nah, para ulama mengatakan itu meskipun dua bentuknya, tapi dianggap satu. Kenapa? Disunahkan untuk mengucapkannya itu dalam satu nafas. Jadi bukan Allahu Akbar mandek, Allahu Akbar, nggak gitu. Adzan juga gitu. Allahu Akbar, satu kalimat atau satu nafas, baru berhenti. Allahu Akbar. Nah, jadi dua tapi dijadikan satu gitu. Itu sunnahnya menurut para ulama kita. Nah, maka adzan itu ya dua-dua. Meskipun takbirnya 4 tapi dihitung 2. 1069. Isfa'u, berikanlah syafaat, tu'jaru, kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan Albani, didhaifkan Suyuti, tapi dikuatkan hadis berikutnya ya sehingga sahih. 1070. Isfa'u, berilah syafaat, tu'jaru, kalian akan diberi pahala oleh Allah. Wa yaqdillahu, dan Allah akan memberikan keputusan ala lisan nabiyihi, atas lidah nabinya, masya'a, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya gini ya. Kalau ada orang minta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hajat. Nah, maka Nabi menyuruh para sahabat itu untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Maksudnya untuk melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang ini betul-betul dibantu. Misalnya ada orang miskin minta duit untuk suatu hajat misalnya. Nah, sahabat-sahabat itu diminta oleh Nabi untuk membantu orang itu supaya dapat yang dia inginkan. Betul ya Rasulullah, bantulah orang ini, dia orang miskin, saya tahu saya ngerti pekerjaannya apa, hasilnya berapa, saya ngerti. Ini tolong dibantu ya Rasulullah. Itu namanya isfa'u. Nah, dengan memberikan syafaat seperti itu, memberikan bantuan kepada orang yang berhajat itu tu'jaru, pasti diberi pahala. Tidak peduli apakah dia nanti akhirnya dapat hajatnya atau tidak dapat, sama aja. Yang penting kita sudah ikutan membantu, maka dapat
pahalanya. Allah akan memberikan keputusan atas lidah nabinya sesuai kehendak Allah. Maksudnya bisa saja setelah diberikan syafaat tadi Nabi mengiyakan, bisa saja Nabi tidak mengiyakan. Nah, Nabi tidak mengiyakan atau Nabi mengiyakan itu adalah yaqdillah, itu keputusan Allah. Nabi mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa membantu, lagi nggak ada duit. Nah, itu keputusan Allah. Lah terus yang sudah membantu untuk memintakan tadi gimana? Tetap dapat pahala karena dia sudah melakukan pembantuan kepada saudara. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal ini. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, rekomendasi syafa'atan hasanah dengan satu rekomendasi yang baik, yakul lahu nasibum minha, dia dapat bagian yang baik, pahala. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, tapi kasih rekomendasi yang jelek, yakul lahu kiflu minha, dia juga dapat dosanya. Untuk Jawa Tengah ini sekarang dipimpin oleh Pak Fulan. Nah, Pak Fulannya kafir Cina Tengah, kasih aturan Jumatan tutup, Idul Adha tutup. Nah, sing ngangkat itu siapa? Yang ngangkat orang Muslim. Nah, yang ngangkat kena dosanya juga karena dia ngasih rekomendasi yang jelek nih. Orang Cina kafir kok jadi apa? Karena jadikan apa? Pemimpin untuk orang-orang Muslim. Rakyat Jawa Tengah ini rata-rata apa? Muslim. Karena itu ringkasnya kita tidak boleh taat kepada orang kafir. Ya, orang kafir jadikan wali kita itu nggak berhak. Saya nggak ngerti nih, beritanya benar apa mboten niku. Tapi kemarin ada pengalaman. Saya khutbah Jumat di suatu tempat. Di pintu masjid ditulisi, ya, masjid sementara ditutup. Nah, karena itu jadwal saya khutbah ya saya nekat aja masuk. Jadwal saya kok tok tutup ora peduli. Tapi ternyata maksudnya takmir itu masjid timur ditutup, pintu timur ditutup, pintu utara silahkan masuk. Jadi pintu utara dibuka. Jadi menglegani mawon. Sehingga kalau ada patroli, oh wis ditutup ya wis. Nah, padahal kalau masuk ya Jumatan masih berlangsung seperti biasanya, nggak ada masalah. Masih ada makan-makan bersama setelah Jumatan seperti biasanya. Ya kayak gitu aja lah. Jadi jangan taat-taat sama apa setan-setan niku. Setan kok ditaati pripun. 1071 Ashqal ashqiya, orang paling celaka di antara orang-orang celaka, manijtama alaihi, orang yang kumpul pada dirinya faqrud dunya, kefakiran di dunia, wa adzabul akhirah, dan siksaan di akhirat. Hadis ini dikatakan palsu oleh Al-Albani. Tapi ya memang kasihan orang kayak gitu. Di dunia sudah miskin, ya, susah, di akhirat susah lagi. Ya. Jadi susahnya dua kali. Kalau di dunia kaya kan masih mending kan, susahnya di akhirat. Dunia masih mengalami kaya, tapi sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena orang senikmat apapun di dunia, kalau sudah masuk nyemplung di akhirat, itu kenikmatan dunia itu semuanya udah tidak teringat lagi, hilang. Seolah-olah seperti nggak pernah mengalami. Dan ini bisa kita rasakan di dunia. Orang dalam kondisi lelahnya bukan main, ketika haji misalnya. Kemudian jalannya buntu, panas, penuh sesak, sudah nafas sudah tersengal-sengal susah. Nah, begitu sudah dapat jalan keluar, kemudian sudah berhasil sampai kemah, sudah bisa ngeletak, pun ngeletak ini selali kabeh sing dewa mboten enak niku. Pun rasanya masya Allah. Apalagi kalau sudah angler tidur, wah udah semua yang susah tadi udah lupa. Nah, demikian juga di akhirat juga begitu. Masukkan cemplung sekali plung di jannah, udah kesusahan dunia, melarat di dunia udah lupa. Demikian juga yang di neraka sama aja. 1072 Ashqan nas, orang paling celaka dari manusia, aqir, orang yang menyembelih naqati Tsamud, ontanya kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Namanya adalah Qidar bin Salif. Qidar bin Salif itu orang kafir yang menyembelih apa? Ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa bnu Adam, dan anaknya Nabi Adam, maksudnya Qabil, alladzi qatala akhah, yang membunuh saudaranya yaitu Habil. Masufika 'alal ardi min damin, tidaklah ditumpahkan di atas bumi suatu darah, maksudnya pembunuhan, illa lahiqahu minhu, kecuali akan menyusul kepada Qabil dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di atas muka bumi.
Jadi sebelum ada Qabil membunuh saudaranya ini belum ada pembunuhan. Bahkan belum ada kematian sebelumnya. Ini mati pertama di atas muka bumi ini Habil ini. Dengan bukti ketika Habil mati ini Qabil bingung, dia pakai iki wong iki. Nah, akhirnya Allah kirim apa? Gagak perang gagak ini. Satunya kalah mati, akhirnya dukari tanah kemudian dimasukkan di tanah. Nah, dia jadi meletik. Oh ya, bisa disembunyikan di tanah. Nah, itu Qabil. Tapi yang zahir bagi saya wallahu alam, Qabil ini dia masih muslim. Yang zahir bagi saya, ya. Wallahu alam. Ya. Karena para ulama mengatakan dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam semuanya dalam satu agama, yaitu tauhid. Hanya dia punya dosa besar membunuh. Nah, maka kalau benar teori ini bahwa dia masih muslim, dia nanti masih bisa keluar dari apa? Neraka. Beda dengan akhir ini, Qidar bin Salif ini kafir dia. Nah, dia nyemplung neraka kekal, nggak bisa keluar sama sekali. Nah, hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat asqan nasi thalath, 3 orang paling celaka. Tapi ternyata kemudian disebutkan 2, akhir ini kemudian Qabil ini. Nah, yang ketiga nggak disebutkan. Nah, para ulama jadi membahas. Terus yang ketiga ini siapa? Yang ketiga adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menggal kepalanya Ali dipukul, akhirnya darahnya netes pada darahnya Sayyidina Ali. Nah, itu orang yang paling celaka. 3 orang ini. Karena disebutkan dalam hadis yang lain seperti itu. Qabil ini kenapa membunuh Habil? Jadi gini, Nabi Adam itu membuat peraturan. Ini saya akan menikahkan anak-anak saya. Qabil dinikahkan dengan Labuda, sementara Habil dinikahkan dengan Iklima. Nah, Qabil nggak terima, oh nggak bisa Pak. Iklima itu kan anak kembar dengan saya, lahirnya kan bareng saya. Jadi konon cerita Israiliyat, diceritakan nggak apa-apa. Tapi untuk diyakini atau didustakan jangan. Nabi Adam dan Hawa ini setiap kali hamil, Hawa ini melahirkan pasti 2 kembar, lagi perempuan. Nah, zaman itu karena manusia masih sedikit, tidak mungkin menikah orang lain. Nikah pasti ya saudaranya sendiri. Nah, tapi supaya tidak terlalu dekat saudaranya, maka dijadikan silang tadi. Qabil yang kembar dengan Iklima, maka dia dinikahkan dengan Labuda. Sementara Labuda ini kembar dengan Habil. Nah, supaya silang gitu. Qabil nggak terima. Ini saudara kembar saya. Pertama, kedua, Iklima cantik. Wah, aku kudunya itu ayu malah dikasih ngerayu. Nah, nggak terima. Maka dia iri. Karena itu para ulama katakan, dosa pertama di atas muka bumi adalah iri. Gara-gara iri terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu dosa kedua. Asalnya iri, akhirnya apa? Membunuh. Kalau dosa pertama dilakukan di jannah, di surga, itu adalah sombong. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Nah, sombong. Karena itu 2 dosa ini bahaya sekali. Sombong sama apa? Iri. Ini dosa besar semua. Sombong sama iri ini dosa pertama kali. Satunya di jannah, satunya di bumi. 1073. Ashkarun nasi, orang yang paling syukur kepada lillahi, kepada Allah. Ashkaruhum linnas, yang paling bisa berterima kasih kepada para manusia. Jadi kalau kita diberi kebaikan oleh orang lain, hendaklah kita berterima kasih. Jazakumullah khairan. Kalau kita berterima kasih kepada orang itu sama dengan kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang ini dijalankan oleh Allah untuk melakukan kebaikan kepada kita. Motor kita mogok misalnya, ada orang dorong. Ini kita mengatakan terima kasih, itu sama dengan terima kasih sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu orang ini dijalankan oleh Allah, dikasih hatinya longgar, akhirnya mau dorong kita. Coba kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, nggak akan dia mendorong kita. Nah, makanya syukur ini sangat dibenci oleh setan. Setan bilang apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi tidak rela kalau manusia itu syukur. Maka dia janji kepada Allah, saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai kamu tidak akan mendapati ya Allah kebanyakan manusia bersyukur. Setan tidak mengatakan wala tajidu aktsarahum sabirin atau yang lain-lain, tapi syakirin. Nah, maka syukur ini paling dibenci setan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, wah setannya ini bukan main marah sama kita. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1074. Asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Wa asyhadu lillah, dan aku bersaksi karena Allah. Laqad qala li Jibril, Jibril sudah bilang sama saya, ya Muhammad, hei Muhammad,
Inna mudminal khamri, sesungguhnya orang yang selalu terus-menerus minum minuman keras, ka'abidi wathan, itu seperti penyembah berhala. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Maksudnya seperti penyembah berhala gimana? Maksudnya dia dikekal di neraka, nggak akan keluar. Tetapi maksudnya kalau dia menghalalkan minuman keras, kalau dia tidak menghalalkan minuman keras, dia masih muslim, maka tidak kekal di neraka. 1075. Ashhidu, persaksikanlah atau tampakkanlah, hadzal hajar, kepada hajar aswad ini, khairan, kebaikan, maksudnya amal-amal soleh. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, fa innahu yaumal qiyamati syafi'un, karena dia itu pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, musyaffa', yang diterima syafaatnya oleh Allah. Lahu lisanun, dia punya lidah, wa syafatani, punya dua bibir, yashhadu liman istalamahu, bersaksi untuk siapapun yang telah menyentuhnya. Menyentuh itu bisa dengan bibir, bisa dengan tangan. Hadis ini juga didhaifkan Albani. Tapi kita temukan hadis sahih yang semakna, dan ini sebagai penutup ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li hadzal hajari lisanan." Hajar aswad ini punya lidah, wa syafatain, dua bibir, yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamati bihaqqin. Dia akan bersaksi untuk siapapun yang sudah menyentuhnya nanti pada hari kiamat dengan saksi kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita suatu saat diberi kesempatan untuk haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, bisa menyentuh Hajar Aswad, mempersaksikan di hadapannya kebaikan-kebaikan, yaitu amal soleh berupa menyentuhnya, berupa tawaf, berupa doa, berupa zikir, berupa sholat dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.